Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Caturyanto dari kelas R3B, nomor urut NPM 2019 455 00171. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang penggunaan bahan bangunan, yaitu tentang pasir. Pertama-tama, saya tidak lupa mengucapkan hormat kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Rizky Hambali, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Tidak lupa puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, dengan diberinya kita nikmat syukur dan juga nikmat sehat. Yaitu saya akan membahas presentasikan pengertian pasir. Dalam geologi, pasir tercipta dari batuan sedimen sisa hasil rombakan dari batuan padat, yang mana pasir itu memiliki skala 1-2 mili, itu termasuk pasir kasar, dan juga pasir skala 1/16 sampai 1/18 itu masuk ke skala pasir halus menurut Wentworth. Lalu pasir secara ilmiah adalah bahan material yang tercipta dari pertama dari gunung meletus, yang kedua dari sungai, yang ketiga dari tanah, dan keempat dari pantai. Karena penggunaan pasir yang cukup banyak diminati oleh pemborong atau pembangun bangunan biasanya, jadi pasir itu cukup dikenal luas oleh masyarakat. Dan juga pasir dapat digolongkan menjadi 4 kriteria, yaitu satu ada pasir buatan, yang kedua ada pasir gunung atau pasir hasil letusan gunung berapi, yang ketiga ada pasir sungai yang berasal dari endapan sungai, dan keempat ada pasir laut. Di sini ada beberapa jenis pasir yang dikenal oleh masyarakat luas berdasarkan sifat dan kegunaannya. Yang pertama itu adalah pasir merah atau pasir jebrot yang berasal dari Cianjur. Pasir ini sangat baik digunakan untuk pengecoran karena sifatnya yang tidak terlalu menggumpal. Jadi apabila digenggam dia akan terurai kembali. Lalu yang kedua ada pasir pasang. Nah, pasir pasang ini sangat cocok untuk bangunan yang sedang melakukan plesteran atau pengamprotan, karena sifat pasirnya itu apabila digenggam dia akan menggempal. Nah, material seperti ini yang bagus untuk proses plesteran karena tidak mudah terurai. Lalu ada pasir elot, yang mana pasir ini memiliki tingkat penggumpalan yang baik, yang cocok untuk pemasangan batako, lalu untuk pemasangan dinding bata merah, atau juga bisa untuk plesteran, sama seperti pasir pasang. Lalu yang keempat ada pasir beton. Pasir ini sangat baik untuk proses pengecoran, lalu untuk proses pengecoran fondasi dan juga pekerjaan struktur. Warna ciri-ciri pasir ini hitam pekat dan tidak menggumpal karena gampang terurai. Yang kelima ada pasir sungai, yaitu adalah pasir dari kikisan batu yang ada di sungai, yang mana pasir ini baik untuk digunakan sebagai bahan campuran saja. Lalu yang keenam ada pasir uruk, yang mana pasir ini juga bagus untuk menahan air, contohnya sebagai urukan atau juga sebagai penahan banjir. Yang ketujuh ada pasir Rangkas. Kenapa disebut pasir Rangkas? Karena berasal dari daerah Rangkas, yang mana sudah terkenal dengan pasirnya yang bagus dan juga kualitasnya lembut, sangat cocok untuk bahan bangunan. Lalu yang kedelapan ada pasir Cilegon.
pasir putih Cilegon. Nah, ini pasir ini bagus juga karena berasal dari Cilegon, yang mana memiliki tekstur yang halus dan juga baik untuk proses pengerjaan bangunan. Yang ke-9 ada pasir hitam, yang mana pasir ini sangat mirip dengan pasir beton karena cocok untuk pekerjaan struktur, dan juga pasir ini cepat terurai. Lalu bagaimana untuk cara membedakan pasir yang bagus dan juga pasir yang jelek? Nah, di sini otomatis kalau pasir bagus itu semakin bagus kualitasnya, maka harga pun semakin mahal. Begitu juga sebaliknya, semakin murah, semakin jelek kualitasnya, harga semakin murah. Cara membedakannya yaitu ada dua cara. Yang cara pertama itu adalah dengan cara mengambil segenggam pasir, terus dicelupkan ke dalam air. Apabila pasir itu terurai, maka banyak campuran ampas pasir yang mengendap di dalamnya. Apabila pasir tersebut menggumpal atau tidak terurai, maka bisa dipastikan pasir itu bagus. Cara yang kedua yaitu dengan cara mengayak pasir di dalam air, yaitu dengan cara mengayaknya. Apabila lebih banyak batuan yang tertampung diayakan, maka pasir tersebut sudah dipastikan jelek atau kurang maksimal karena tidak melewati proses penyaringan ataupun proses filterisasi, sehingga banyak bebatuan dan juga lempung yang tersedot atau terhisap ke dalamnya. Saya rasa cukup presentasi saya pada hari ini. Apabila banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.